Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ada di tempat, saya jualan bubur ya di Komplek Gria Branwir, RT 1 RW 6, Kampung Tajur, Desa Megarsari, Kecamatan Parung. Silakan mau sarapan bubur satu porsi 10 juta rupiah. Online juga boleh. Pesan online. Yang dari Swiss, Amsterdam, dan Melbourne silakan Pak Hekal kalau mau pesen. Jadi buat saya jasa Jokowi sejak Bareskrim itu menetapkan bahwa ijazah itu identik, berarti sudah selesai ya. Tetapi ada persoalan yang tersisa dari Pak Jokowi itu saat dia jadi presiden, keputusan-keputusan politiknya yang meluas ya, yang mengakibatkan dampaknya terhadap orang banyak ya. Karena di balik keputusan itu menyangkut jutaan orang ya, dan menyangkut anggaran juga ya. Sementara kalau ijazah palsu bersifat sebenarnya bukan bersifat publik, itu nggak ada dampaknya terhadap kerugian masyarakat sebenarnya ya. Ini satu permainan tingkat tinggi saja yang saya nggak tahu ujungnya untuk apa. Ya paling juga untuk 2029 ya, atau diperpanjang nanti masuk ruang pengadilan, diperpanjang dan dibiarkan orang citizen untuk melaporkan pidana yang dilakukan oleh Jokowi di berbagai kota, kalau perlu setiap kota, dan nanti itu berarti Jokowi akan masuk headline terus sampai 2029 kan gitu ya. Jadi sebaiknya di stop dan yang diurus itu kebijakan-kebijakan Jokowi. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang katanya merugikan pekerja itu, dan dulu diprotes oleh Jumur Hidayat, kemudian masuk penjara dan kawan-kawannya karena memprotes kebijakan politik yang merugikan pekerja. Dia sebagai ketua serikat pekerja itu menyuarakan itu, menantang politik Jokowi, keputusan Jokowi di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu pertama ya. Banyak orang yang dipenjara di zaman Jokowi. Itu ciri dari pemerintahan kemarin ya. Terus soal pembunuhan, ada 46 orang yang dibunuh unlawful killing katanya, menurut Kontras ya. Dan itu berarti apakah harus diurus kerugian negara karena mereka dibunuh oleh negara? Jadi ciri dari pemerintahan kemarin, rejim Jokowi, adalah banyaknya pembunuhan. Itu data dikemukakan resmi oleh Kontras ya. Kontras itu artinya Komisi Tindak Kekerasan dan Orang Hilang ya. Kontras. Pokoknya satu lembaga independen yang mengurusi orang hilang dan kekerasan di Indonesia, dan dia melakukan advokasi pembelaan terhadap orang-orang yang ditindas oleh negara. Di era Jokowi ada 46. Ini data resmi yang diungkapkan di headline ya, di mana di koran, di media massa, dan silahkan cari sendiri kalau nggak percaya. Terus ada lagi pembunuhan di era Jokowi di malam Jahanam, tengah malam 7 Desember 2020. Itu dilakukan oleh aparat negara ya. Polisi melakukan pengejaran dalam upaya pembunuhan terhadap Habib Rizik Syihab yang dikawal oleh 6 anak muda dari Laskar Front Pembela Islam. Katanya itu percobaan yang ke-12 menurut Profesor Ustadz Andri Kurniawan. Kenapa
19 peluru itu bersarang di kepala enam anak muda yang mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab. Dan kenapa 19 peluru itu bersarang di tubuh 6 anak muda di bawah 30 tahun itu? Siapa yang melepaskan itu? Atas dasar apa? Mereka bukan orang penjahat, bukan bandar narkoba yang sedang melakukan perjalanan membawa narkoba atau kurir narkoba, bukan juga seorang buronan, bukan juga seorang koruptor mereka itu kan. Mana? Udah nyarap belum? Nyarap sini. Mak. Bungkus apa? Makan sama aja di rumah majikan. Rumah majikan. Sorry ada yang beli bubur. Nah sekarang kalau yang anak muda itu yang dibunuh itu dan negara tidak bertanggung jawab kan? Kalau yang dibunuh itu anak Anda gimana? Putra putri Anda, putra Anda. Anak muda itu yang dibunuh adalah keponakan Anda misalnya. Apakah Anda rela? Yang dibunuh itu menantu Anda, atau yang dibunuh dengan cara kejam disiksa dulu itu adalah cucu Anda, laki-laki. Dibunuh nggak ada alasannya, apa Anda rela? Terus Anda bilang nggak apa-apa, apa-apa. Loh ini kalau anak Anda itu dibunuh sama orang lain, tiba-tiba nggak merasa melakukan kejahatan dibunuh, ya, nah itu berarti ada rasa ketidakadilan kan? Rela anak Anda yang laki dibunuh sama orang lain, terus orang lain itu pergi lepas tangan tanpa bertanggung jawab. Disitulah Islam sebenarnya datang dengan keadilan. Kalau anggota keluarga kita dibunuh, maka hukuman dari pembunuh adalah dibunuh lagi, atau terjadi perundingan di antara dua keluarga pembunuh dan yang dibunuh, dan si keluarga yang membunuh atau pembunuh itu membayar diat, ya. Apa istilahnya? Sejumlah uang yang ditetapkan oleh korban untuk dibayar. Kalau tidak, maka terjadi bunuh balik, ya. Kisos namanya. Itu ada keadilan di situ. Tapi kalau dibunuh, oke. Di era rejim Jokowi, demonstrasi dihadapi dengan keras oleh polisi, oleh Brimob, dan demonstrasi di Bawaslu itu menurut Anies Baswedan sebagai gubernur resmi, menurut catatan rumah sakit dan diumumkan oleh Gubernur Anies Baswedan, 8 orang mati. Kita tidak mendengar kabar ada kompensasi dari negara untuk orang-orang yang mati di tangan polisi, di tangan aparat, termasuk kilometer 50. Dan pemerintah tidak secara terbuka mendeklar, meminta maaf atau memberikan ganti rugi terhadap keluarga. Jadi dibiarkan seperti itu aja. Mana? Kuliah. Orang dibunuh di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan
dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah kan. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.